Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika Firmansyah, MPN saya 41182191190063 dan saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu zaman primitif, yang kedua zaman abad gelap, yang ketiga zaman abad pertengahan, yang keempat yaitu zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Dan adapun zaman primitif, ya, aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua manusia. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Makhluk yang berpikir sebagian besar tergantung pada aktivitas otot-otot, ya. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, sandang, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Melalui kajian ini diketahui bahwa bangsa primitif melakukan permainan dan tari-tarian. Mungkin ini lebih dari manusia zaman manapun. Mereka sangat mementingkan tari-tarian. Menari adalah alat komunikasinya mereka untuk manusia dengan bahasa yang tidak memadai. Tari merupakan cara untuk berhubungan dengan yang lain. Kesegaran jasmani dalam masyarakat primitif mutlak diperlukan untuk terus-menerus dapat mempertahankan diri, dan karenanya dengan sendirinya pula selama manusia hanya berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan, selama itu tak dirasakan keperluan akan pengaturan aktivitas fisik. Dan ada pun yang kedua, zaman abad gelap. Keruntuhan Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari satu abad, mulai datangnya abad gelap, kebudayaan terhenti selama satu periode dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintah pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar dari Eropa Utara menguasai seluruh Romawi. Sementara sinar lampu kebudayaan gereja semakin meredup dan keharuman budaya Greek serta kebesaran Romawi terhenti. Ya, pada saat Romawi, baik moral maupun fisik penduduknya sangat lemah. Kaum barbar dari utara yang menyerbu Perfu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budaya bangsa yang mereka taklukkan. Asimilasi memerlukan waktu yang lama. Segi positif dari kaum barbar adalah fisik dan normal mereka yang kuat dan menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutup kelemahan orang-orang Romawi pada saat itu. Kemudian yang ketiga, ada pun zaman abad pertengahan. Ada dua kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Kedua, tumbuh dari kekristenan. Pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani, karena tujuan akhir adalah hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditujukan untuk itu. Seringkali asketikisme bertindak menyiksa tubuh diri sendiri dengan berbagai cara dan bentuk. Asketikisme sangat merusak kemajuan dalam abad gelap dan abad pertengahan karena menentang individu dan prakarsa manusia. Latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini. Sementara sekarang ini tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya masih terdapat sebagai warisannya. Ini dapat terlihat pada sikap orang yang menentang pendidikan, khususnya latihan jasmani. Kemudian yang terakhir yaitu zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersama dengan reformasi Protestan. Budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandal tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintah pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesal.
dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit yang lahir karena renaissance politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadinya perubahan. Feodalisme adalah feodalisme telah selesai melaksanakan tugasnya dan struktur organisasi yang terbatas tidak dapat menyelesaikan diri dengan keadaan baru. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki sejak timbulnya kaum menengah dan memimpin revolusi menentang gereja, datanglah zaman kapitalisme dan nasionalisme. Nah, maka itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.